jemaat yang dikuatkan Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan. Litani mengenai realitas manusia dari Mazmur 39 ayat 5 sampai 8 demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa tempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Harap akan Tuhan kita nyanyikan bersama-sama. Kita berharap bahwa kita berbagi suara dalam menyanyikan setiap lagu malam hari ini. Kita akan masuk dalam berita penghiburan. Saya memilih Ayub pasal 19
ayat 23 sampai 27 menjadi pembacaan kita pada kesempatan ini. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah pemberi hidup dan pemilik hidup ini, kepadamu kami membawa segala bagian dari hidup ini, suka duka hidup. Dalam duka cita kami bersama segenap keluarga, orang tua kekasih kami, Oma Lulu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon perhiburan yang sejati daripada-Mu. Kami sungguh sadar bahwa kehadiran kerabat Handai Taulan dari tadi malam sampai pada saat ini menjadi penguatan kepada keluarga, dan kami percaya bahwa ada penguatan yang sempurna, yaitu penguatan melalui firman. Malam hari ini Tuhan akan disampaikan, Engkau bekerja di tengah kami, di antara kami. Engkau menghiburkan keluarga, baik yang hadir di pelataran duka ini maupun yang hadir melalui live streaming, dimanapun berada. Kami kiranya terhibur dan semakin dikuatkan menatap kehidupan bersama Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, ampunkan segala salah dosa kelemahan kami, agar tidak menghalangi kami untuk menyampaikan dan mendengarkan firman penghiburan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27 berbunyi, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi, pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu pada musuh hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas gedung. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dan aku sendiri akan melihat kepadaku. Maka aku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Mendengarkannya usia indah. Padahal biasanya kalau 55 ke atas, 60, 70, daya fisik sudah mulai menurun. Mata jadi kabur, pendengaran menjadi samar, sendi-sendi jadi kurang enak, ngilu. Tetapi meskipun penurunan secara fisik, kita tetap sepakat bahwa lanjut usia itu atau usia lanjut itu dikatakan usia indah. Alasannya adalah bahwa tidak semua kita akan bisa sampai pada usia lanjut. Tidak semua kita akan merasakannya dan mengalaminya. Setiap usia punya warna tersendiri. Balita masih penuh dengan kesenangan, mungkin banyak yang telah kita lupakan. Setelah balita mungkin sudah banyak kita ingat, kita sudah mulai bermain, sudah mulai memakai akal kita, sudah mulai bersosial. Tapi kadang rumah masih tetap merupakan tempat pertama dan utama, dan orang tua masih tetap menjadi orang terdekat. Usia remaja,
usia yang penuh dengan warna-warni, mulai keluar dari rumah, bersosial, bergaul. Banyak yang mengatakan masa remaja itu masa yang indah. Kemudian masa muda mencari identitas diri. Siapa aku sesungguhnya di hadapan Tuhan dan sesama. Mulai berpikir tentang kehidupan, meskipun juga masa muda itu masa yang penuh kegembiraan dan kesenangan, tetapi itu juga tergantung. Kemudian usia dewasa, di mana seharusnya mantap menjalani kehidupan. Tetapi di pihak lain pun kita setuju bahwa usia itu sebuah keniscayaan, tetapi dewasa itu adalah sebuah pilihan hidup. Setelah lansia artinya kita sudah melewati banyak jenjang dalam kehidupan. Dan pada umumnya kita akan sepakat bahwa sudah makan asam manis garam kehidupan, penuh dengan pengalaman-pengalaman hidup. Dan pada umumnya seharusnya lebih bijak melihat kehidupan ini. Almarhum Oma Ludik, Tuhan hadirkan 70 tahun dan ada kemungkinan 72 tahun. Generasi boomer dan juga melewati generasi X, Y, Z dan Alpha yang terkini. Kalau melihat sejarah kehidupan, dia mengalami masa-masa Orde Baru, Orde Lama maksudnya, Orde Baru, kemudian sampai masa kini. Dari peradaban kehidupan juga banyak tentu, dari mesin ketik, komputer, sampai ke jari, kehidupan lebih gampang semua di telunjuk jari. Banyak pengalaman hidup tentu yang dialami oleh orang tua kasih kita, dan saya yakin bahwa Oma Ludi telah membawa warna tersendiri bagi keluarga besar, keluarga Papa Mama Fiar, keluarga dibutuhkan oleh banyak keluarga. Begitu juga di jemaat Tante Udi, Oma Ludi punya arti tersendiri dalam kehadirannya. 3 minggu lalu dalam salaman ketika selesai ibadah, saya masih menegur, Oma, kok saya tidak pernah lagi dengar tenornya? Karena saya selalu dan banyak hal yang lagi. Orang-orang yang saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, pada hari ini kita melihat jenazah orang yang kita kasih. Yang kita semua rasakan, terlebih keluarga rasakan. Belajar dari firman Tuhan, saya
Kalau menurut perkiraan saya, stroke dan saya mendampingi, stroke itu ada time goalnya ya. Mungkin 5 jam kalau saya tidak salah. Dan Tante Luli cepat ditangani. Jadi secara manusiawi dia cepat ditangani di tempat yang tepat, mendapat penanganan yang tepat. Dan karena itu ketika dia kembali tadi malam, boleh dikatakan itulah waktu Tuhan untuk dia. Kurios Tuhan. Sebagai manusia, upaya sudah dilakukan. Tidak terlambat dibawa ke rumah sakit, tidak terlambat juga penanganan. Tetapi sampai di sini kehidupannya. Dan ini menjadi kekuatan bagi keluarga, penghiburan bagi kita semua. Bahkan keluarga pun perlahan-lahan dari hari sebelumnya sudah siap apapun keputusan Tuhan. Mereka menerima. Tugas kita adalah berdoa, berharap, berserah diri. Dan keputusan Tuhan kita terima. Kurang lebih seperti itu juga pengakuan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Dengan telanjang aku lahir dan telanjang pula aku akan kembali. Artinya memang tidak fokus dengan, tidak menjadikan fokus pertama hal-hal material dan kehidupan di tengah dunia ini. Apapun yang kita pakai dalam dunia ini sementara menemani kita di tengah-tengah dunia ini dan tidak akan menemani kita sampai di akhir. Dengan penghayatan seperti itu, Ayub boleh punya iman yang menerobos kebangkitannya. Dia tidak diikat dengan kuat oleh apapun dalam dunia ini, tetapi dia lebih mengikatkan hidupnya dalam hidup dan bangkit bersama dengan Kristus. Dia bersiap untuk kembali. Dan tentu ini pesan firman Tuhan juga bagi saya dan saudara semua. Siapapun kita, berapapun usia kita, setiap waktu kita siap untuk kembali. Kalau setiap waktu kita sadar bahwa kita akan kembali, apalagi melihat dunia sekarang, ya masih sehat, tiba-tiba pergi. Ya 3 hari yang lalu masih sehat ya, yang masih sehat, masih kuat, masih mengalahkan kunjungan-kunjungan, ternyata selesai waktunya. Itulah realita yang ada sekarang. Dan firman penghiburan yang sejati mengingatkan kepada kita, kita sebagai orang percaya kepada Kristus mesti selalu siap. Supaya kita selalu siap untuk dipanggil kembali, mari fokus kepada iman yang menerobos, iman yang yakin akan keselamatan dalam Yesus Kristus, kebangkitan dalam Yesus Kristus. Aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Kita pun akan dibangkitkan di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Pengakuan iman yang luar biasa. Saudara-saudaraku, 2100 tahun kemudian Kristus, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tetapi penghayatan iman Yosua tentang Allah yang menebus, Allah yang menyertai dalam Roh Kudus telah diaminkan, telah dirasakan, telah dihayati dalam hari-hari hidupnya. Kiranya segenap keluarga akan dijamah hatinya oleh Roh Kudus. Bapak Mama Pierre dan adiknya, begitu juga Bapak Mama Aiko dan anak-anak, semua keluarga besar dimanapun berada. Bukalah hati untuk dijamah oleh Allah, sehingga ada keikhlasan untuk melepaskan Oma Ludi. Bahkan seiring dengan waktu, dalam iman pun kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan sosok yang begitu baik, yang pernah hadir bersama dengan keluarga, menemani hari-hari dalam suka dan duka, memberikan cinta, memberikan kasih.
dan telah hidup bersama-sama juga dalam menerima kasih dan cinta dari keluarga. Malam hari ini kita pun kembali menghayati tentang kehidupan kita masing-masing. Kita hadir dan kita akan pergi. Bagaimana dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini? Tuhan kiranya akan menghiburkan menolong semua keluarga dan kita semua mempunyai iman yang menerobos, iman yang melihat jauh ke depan. Menyanyikan firman Tuhan, bahkan bagian dari penghayatan firman Tuhan paduan suara PKB Kramat. Lagu ini sebenarnya dipersiapkan Jemaat Gunung Putri, tapi menghargai sebagai tuan rumah kami sangat menghargai, sehingga kami persilahkan PKB Jemaat Kramat untuk melakukannya sekaligus mengaminkan firman Tuhan pada saat ini dan dilanjutkan gereja para Jemaat Gunung Putri. Yang terlalu jauh. Sini musik begitu. Oke, bukan musik. Dia berarti. Ya. Siap. Berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku.
bersyukur kemurahan-Mu. Aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, penolongku. Hari kan berganti, bumi semakin tua. Insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menurut kehendakmu sendiri, berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu. Aku bersyukur kemurahan-Mu. Aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, aku percaya kebesaran-Mu. Aku muliakan kemurahan-Mu. Aku bersyukur kebesaran-Mu. Ya penolongku, 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 penolongku. Pada unsur jemaat dengan judul lagu Inana Susayasti.
Dengar nih kita sekarang. Oke nih baru bawa. Setidaknya pertempuran yang saya kasihi, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita diantar dari Roma 12 ayat 15 sampai 16. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sambil kita mengangkat pujian, kita kumpulkan tanda syukur kita. Hidupku
akan mendengarkan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Gunung Putri, dilanjutkan oleh paduan suara PKB Jemaat Gunung Putri. Dan setelah itu paduan suara sang laporan. Persilakan PWGT. Bisa di mana
Dilanjutkan PKBGT Putri dalam selanjutnya sangat borak. Siap ya. Surga Bapa
Ya, kerukunan sangat barang. Intro sebentar, baru kedua selesai. Ini 2 kali. Kau
Terima kasih untuk semua lagu penghiburan penguatan yang kita nyanyikan dalam kesempatan saling menghibur, saling menguatkan pada kesempatan ini, baik dari PKB Jemaat Keramat, baik dari Kerukunan Keluarga Sang Boran, dan dari Jemaat Gunung Putri. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, mengungkapkan isi hati kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bukan karena kepergian orang yang kami kasihi, tetapi karena iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, dan kami mempunyai kebangkitan setelah kematian. Percaya bahwa penebus kami hidup, dan sekalipun kami tinggal di bumi, kami akan dibangkitkan. Itu iman kami kepadamu. Belajar dari iman Ayub 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, Bapa di surga dalam perjumpaan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga ketika kami kembali, kami yakin akan kebangkitan kembali itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penghiburan melalui paduan suara PKB Jemaat Keramat, Jemaat Gunung Putri, PKB dan BWGP, dan Kerukunan Keluarga Sang Boran. Bahkan setiap pujian kami bersama Tuhan merupakan penghayatan iman kami akan kasih dan kebaikan-Mu yang melampaui segala-galanya. Bapa di surga, Roh Kudus-Mu akan menolong kami, terlebih keluarga, akan terhibur, akan kuat melewati lembah duka cita ini. Tuhan, kami terus mendoakan biar sekeluarga
cucu-cucu yang mencintai dan mengasihi Oma Opi. Baik yang hadir bersama dengan kami juga yang belum hadir, Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Oma Ludi yang telah membawa warna tersendiri dalam keluarga besar, di jemaat dan di lingkungan dia berada, di mana dia berada. Terima kasih Tuhan untuk hidupnya. Terima kasih untuk kasih-Nya. Dan terima kasih untuk kasih-Mu kepada Oma Ludi. Terima kasih untuk iman yang bertumbuh setiap waktu, yang dinyatakannya melalui sikap hidupnya. Tuhan, kuatkan semua keluarga, hiburkan semua keluarga untuk acara selanjutnya membawa ke Toraja dan memakamkannya di sana. Berkati semua keluarga yang tidak sempat hadir, juga keluarga yang menunggu di Toraja. Berkati semua kesiapan keluarga di sana, Tuhan. Dan juga pelayanan yang akan diterima keluarga di sana. Semua dalam campur tangan dan cinta kasih Allah. Oh Tuhan, di tempat ini pun kami bersyukur kepada-Mu bahwa dalam duka cita ini Tuhan mengizinkan lingkungan yang baik, lingkungan yang penuh damai, sehingga ibadah ini boleh dilaksanakan. Terima kasih untuk kerukunan, terima kasih untuk saling menghargai satu dengan lain. Kiranya lingkungan yang penuh damai sejahtera ini Tuhan senantiasa berkati setiap keluarga yang ada di lingkungan ini dalam keseharian, dan kiranya mereka pun selalu merasakan indahnya hidup berdampingan dalam damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hari esok kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuntun, pandu setiap rangkaian acara yang direncanakan keluarga dan jemaat. Engkau pun mengatur para keluarga yang akan datang, handal tangannya akan datang melayani tempat ini. Semua rangkaian acara di sini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan sampai pemakaman, Tuhan sendiri akan menjadi pemandu bagi setiap keluarga. Dalam ibadah ini kami juga telah menyatakan tanda kasih kami kepada keluarga yang berduka melalui pemberi. Tuhan berkenan memberkatinya menjadi sarana alat cipta kasih-Mu bagi keluarga, bahwa mereka tidak berduka sendiri, tetapi kami turut merasakan, bahkan kami berduka cita bersama dengan mereka. Sepenanggungan dan merasakan kehilangan yang mereka alami. Kiranya dalam duka cita ini Tuhan memperlihatkan damai sejahtera dan kami mengalaminya bersama dengan keluarga. Bagian dari iman percaya kami kepada-Mu. Jika nanti Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing menempuh perjalanan dekat maupun jauh, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan peliharakan kami, sehingga kami akan tiba dengan selamat. Ini doa kami Tuhan di malam hari ini. Kekuatan pertolongan kami nantikan daripada-Mu. Segala yang baik Tuhan aturkan bagi keluarga. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat berdiri. Kita akan mengangkat pujian
menyatakan berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup, menyerahkan segala kekhawatiran kita. Serahkan pada Tuhan seluruh jalan. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, apapun realitas hidup yang kita alami, Tuhan Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, karena itu terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini kekal selama-lamanya. Sidang Jemaat, kita angkat pujian pengukuran dari NKB 166 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Telah
kita akan mendengarkan ungkapan duka cita. Pertama, mewakili keluarga akan disampaikan oleh Bapak Peter Singkali. Nanti terakhir dia, yang lain berkunang aja deh. Baik, kita akan mendengarkan ungkapan duka cita dari keluarga kerukunan Sanglaboran akan disampaikan oleh Bapak Daniel Tonapa Masiku. Bunga anak kubuan kabe lako na malabi na pendeta tumangka kumparampo sarana pengatua tula menjadi apa kata anak tunggal lako untuk keluarga tula di kamususan maupun yang bertemu. Tabe juga penghintu majelis gereja Jemaat Gunung Putri. Tabe penghintu majelis gereja Jemaat Kamat. Tabe ko keluarga mengalami kemasusan, Pungkia, Bapak Kia, Selamat Kia, Bapak Ano, siapa Mama Ano, siapa kira-kira Pak keluarga itu mengalami kemasusan, termasuk namuyaku sama ya Oma Ludi yang rolongan noi kira-kira berangkat. Dia bukan nandok anakku kain orang nanti Oma Ludi. Satu hal yang tidak bisa dilupakan dari almarhum ini, bahasa mungkin kurang bicara, tapi ada di tamu beliau mengungkapkan sapaannya dengan senyuman. Makanya tidak malu karena bahasa yang buruk. Mungkin sekaligus ya pengurus keluarga Sanglaboran mengucapkan permohonan maaf karena mungkin keterbatasan informasi, translasiran informasi. Saya juga baru baca beberapa hari yang lalu bahwa Oma Ludi dirawat, dan kemarin ada informasi bahwa Oma telah berpulang. Mungkin tidak panjang lebar sebab Abu Teman Perampo yang pendeta ini. Suci duka motor misari bu pastilan ketuan Katolino yang mana itu kematian. Jadi namulan ki kamsusan suci duka motor kon ki lanteng kata situ ka tu lanteng kamentengka dan waktu naden lenteng kanan ke lenteng kadang lenteng perintah susi masih lalu ke tuan ka dan terlalu kemasusan dan juga ke sana uparan poduka. Mohon maaf ketua kerukunan Pak Sendi dalam perjalanan karena baik kira-kira sebenarnya itu teman-teman itu joreng atau temo dan Bapak Adela kita sekali kira-kira foto itu teman-teman dan Bapak Adela tapi Maya Topus mengulung kuna wanita aparto kamu Adela wakili keluarga Sanglaboran usaha kondi mau melakukan perampo diwakili keluarga Sanglaboran
Umparampo Saroki, Umparampo Matangki, Denopa na yate oma bisa rampo mana apa dengan kampung soal rombongan nah bisa diperkui batang rapuk na sesuai rencana keluarga. Ada moto mulai lagi kemasukan di kuat bersemangat. Upah sudah lapor bersih. Selanjutnya, ungkapan duka cita akan disampaikan oleh Majelis Gereja Peraja Jemaat Gunung Putih akan disampaikan oleh Bapak Lucian Abdu. Shalom. Ya, pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga atas berpulangnya orang tua terkasih. Kalau di Gunung Putih kami akrab panggil Tante Udi atau Nenek Udi. Ya tadi sudah disampaikan juga ya, kenangan yang pasti kita semua tidak lupa. Tante Udi ini orang paling ramah ya, murah senyum dan menyapa siapa saja. Sangat humble, memang tidak banyak bicara, tapi selalu ramah kepada setiap orang. Dan kalau kami di Jemaat Gunung Putri selalu ingat dengan suaranya ya. Kalau di Gunung Putri, saya kira tidak ada yang tidak mengakui bahwa Tante Udi ini punya suara yang paling merdu. Jadi tentu malaikat di surga akan menyambut dengan sukacita ya. Ada penyanyi tambahan di surga. Karena saya yakin sekali suara beliau ini apa ya, kalau kita menyanyi sebanyak apapun kita yang menyanyi, suara beliau akan kentara dan terdengar. Jadi sesuatu yang akan kami rasakan sangat kehilangan di Jemaat Gunung Putri. Mungkin sama dengan keluarga sama orang tadi. Kami juga kaget karena baru beberapa waktu kami tahu bahwa ibu atau Tante Udi ini sakit. Kemudian tiba-tiba kita mendapat berita bahwa almarhum sudah berpulang meninggalkan kita semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi segenap keluarga dan kita semua yang ditinggalkan, dan kita berdoa bahwa perjalanan ke kampung juga akan disertai duka cita. Secara khusus kami sampaikan kepada keluarga Bapak Mama Pierre dan keluarga Bapak Mama Haiko yang Jemaat Gunung Putri, serta tentu saja kepada seluruh keluarga. Pelayanan dari Jemaat Gunung Putri kami akan lanjutkan besok, dan sekaligus besok pelepasan dan ibadah penghiburan dan pelepasan untuk diberangkatkan ke kampung. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dalam pelayanan kami dari Jemaat Gunung Putri, dan sekali lagi kepada seluruh keluarga kami mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam. Kami turut merasakan apa yang dirasakan keluarga saat ini, karena Tante Udi juga sangat dekat bagi kami semua. Saya kira tidak banyak yang ingin
kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya dari keluarga PMTI Kabupaten Bogor akan disampaikan oleh Bapak Salman Pali. Baik, salam. Ya, ini tugas mendadak dari pengurus pusat PMTI. Tadi saya dipanggil untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa atas nama PMTI Kabupaten Bogor. Tadi juga sempat komunikasi dengan Pak Sekretaris. Tolong salah satu mewakili karena beliau tidak sempat hadir. Kemudian Ibu Ketua PMTI barangkali saat ini ada di Palopo atau bagaimana, karena beberapa waktu yang lalu ada proses untuk pencalonan walaupun tidak jadi. Tapi tidak mengurangi rasa hormat atas nama pengurus PMTI menyampaikan rasa duka yang dalam atas berpulangnya orang tua yang kita kasihi, yang sering kita panggil Om Maludi. Ya, secara pribadi bagian dari Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, kami akan memberikan kesaksian yang lain dari Om Maludi. Om Maludi ini jiwa persekutuannya begitu tinggi. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Fier pindah ke Papua, Bapak Eko pindah ke Tangerang, Om Maludi tetap setia beribadah, bahkan mau ibadah keluarga dimanapun selalu hadir dan sendiri. Nah, itu nilai yang kami dapatkan dari Oma yang kita kasih ini. Bahkan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ada cerita yang sangat menarik. Saking semangatnya Om Maludi ini berangkat ke gereja, tetapi sampai di gereja setelah ibadah selesai. Ya, karena usia dan kondisi yang sudah sangat tidak memungkinkan, mungkin sudah lupa kasihan, nyasar kemana-mana dibawa oleh ojek. Jadi sampai di gereja, persis kami keluar dari pintu gereja salaman dengan Ibu Pendeta, nomorlah Tantiyuki dari bawah. Ya, itu nilai persekutuan yang luar biasa dari orang tua yang kita kasih ini. Sekali lagi atas nama PMTI Kabupaten Bogor menyampaikan turut berduka yang dalam kepada keluarga semua, Bapak Mama Fier, Bapak Mama Anno, dan Bapak Mama Ikos keluarga, bahkan juga semua keluarga besar. Tuhan kiranya tetap menolong kita secara khusus untuk mengantar orang tua yang kita kasih ini kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan dengan baik. Terpujilah Tuhan, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kemudian ungkapan duka cita oleh keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Peter Sikali. Pemila di kecamatan Ibu Pendeta yang sangat kami hormati dan seluruh jajaran majelis dan jemaat Gunung Putri yang sungguh kami kasih semua, Bapak Ibu yang kami hormati dan segenap keluarga boleh hadir pada malam ini dalam suasana duka karena kepergian kakanda kami terkasih kalau tadi saya sebut Om Maludi, kalau dikalkan panggil kakak.
Kalau melihat ke belakang memang ya saya secara pribadi dari keluarga kecil memang sungguh dekat, tapi nasib kita semua masing-masing itu kan itulah kehendak Tuhan. Dia memang anak bontot dan hanya bisa menyelesaikan studinya di SMA Cendrawasih, SMA Katolik Cendrawasih Makassar. Waktu ya nenek Pierre di Makassar sekolah di situ, lalu kemudian ke Jakarta juga ikut, dan peran dia sudah menjadi orang tua langsung dari anak-anak semua. Walau dia tidak berkeluarga, ya itulah karena dia anak bontot, jadi sangat ini sama kakak-kakaknya. Dan setahu saya hampir tidak pernah saya tahu kalau dia sakit. Baru kali ini, dan itu juga sama tadi disampaikan padanya, nanti muncul di berita sama laporan sakit hari Sabtu kalau nggak tahu. Baru saya telepon kiri kanan yang mau mampir, ya semua lah, kok nggak ada ya. Ternyata mereka sibuk semua dan memang berusaha untuk tidak menghubungi keluarga dulu dan berusaha maksimal. Dan hari Minggu kami datang jenguk bersama anak-anak setelah mendapat penjelasan dari di tim kesehatan di ruang ICU. Saya sudah berpikir, saya kira tidak lama lagi, kecuali mujizat Tuhan, kan itu kewenangan absolut ada pada Tuhan. Kita pas kami sudah pulang ketemu Ibu Pendeta dengan keluarga jemaat dari Gunung Putri, dan saya kira itu yang mungkin kesan, tapi memang apa yang disampaikan tadi ya saya kira itu realita kehidupan dia yang saya sangat paham. Memang kakak ini ya di atas saya kurang lebih 5 tahun, tapi dari kecil dekat karena kami di kampung. Nanti setelah itu sempat ya untuk saya urus ijazahnya terakhir karena saya kuliah di Makassar. Tadinya mau bersama kakak di Depsos, tapi entah apa masalah apa tidak ditindaklanjuti, tidak. Akhirnya sampai sekarang terus, dan baru saya tahu kali ini saja. Jadi itu ya, kalau soal keterlibatan di dalam kegiatan gereja ya, dari kecil yang saya tahu di kampung aktif di PWT kan saya kira itu poin yang saya nyambung tadi apa yang disampaikan dari pembicara sebelumnya. Saya mewakili keluarga menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Kami sungguh terhibur dengan keberadaan kita semua malam ini. Terutama terima kasih pelayanan Ibu Pendeta dan seluruh jajaran majelis dan jemaat, sungguh memberi perhatian dari mulai sakit sampai di tempat ini. Saya dapat info kalau itu betul-betul semua mengambil peran, memberi perhatian, dan saya tadi datang siang semua sudah posisi sudah dirapikan, dan betul-betul itulah rasa terharu kami sebagai keluarga, betapa keluarga di sini dan khususnya dari jemaat Gunung Putri luar biasa memberi perhatian, dan saya kira itu menjadi bagian dari kehiburan kami, kebahagiaan kami merasa didapat perhatian. Itu keterharuan ya, jadi itu barangkali yang sungguh sangat kami syukuri.
Karena itu pertama-tama perkenalkan saya nama keluarga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran dan keluarga jemaat Gunung Putri yang luar biasa. Saya amati memang semangat kekeluargaan dan pelayanan sungguh memberi kami dukungan moral yang luar biasa. Kemudian malam ini juga melalui pelayanan ini sungguh banyak yang mengambil peran, yang tentunya terima kasih kepada jemaat Keramat yang menjadi jemaat awal dari kakak kami untuk mengambil bagian dan tetap menjadi perhatian dari keluarga melalui kirim-kirimannya baik jemaat maupun PKB. Karena ya suara PKB Keramat itu sepertinya siap rekaman dan memang dia bagus, tapi bukan berarti yang lain tidak bagus. Yang kedua, yang selanjutnya terima kasih kepada keluarga Sangalaboran, khususnya paduan suara yang memang yaitu kalau orang bilang nada Sangalaboran itu nada ya bagus lah, sesuai dengan khasnya. Manikuli Kota Lalu juga lagunya seperti itu kira-kira, tapi tidak mengurangi suara yang merdu. Itulah ciri khas dan terima kasih Sangalaboran. Berikutnya betapa perhatian dari ucapan belasungkawa selain dari Sangalaboran, kami terima kasih kemudian majelis gereja Gunung Putri tentunya sebagai keluarga besar Gunung Putri sungguh memberi kami pencerahan dan perhatian yang luar biasa. Kemudian juga kepada para sahabat-sahabat keluarga besar Santoraya di sekitar Kabupaten Bogor melalui PNTI juga terima kasih perhatian dan ucapan belasungkawanya. Dan tentunya atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mengambil bagian di dalam acara pengukuran, acara duka cita kita malam ini. Dan juga terima kasih kepada keluarga di sekitar tempat ini, tetangga Bapak Fier dan pemerintah setempat yang telah memberikan dukungan moral. Saya perhatikan dari siang mereka pada datang untuk memberi ucapan belasungkawa. Saya menyadari persis pasti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di dalam penerimaan keluarga atau karena komunikasi sehubungan dengan kepergian kakak kami terkasih ini. Tentunya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, tetapi sama sekali tidak berpikir apapun, apalagi sengaja jika ada. Dan tentunya kami atas nama keluarga mohon maaf yang sedalam-dalam. Akhirnya saya atau kami mohon doa kepada kita semua berkenaan dengan rencana nanti pemakaman ke kampung. Dan hari Sabtu waktu saya kunjungan sudah bicara dengan ponakan-ponakan ini, apa yang kalian pikirkan jika memang Tuhan memanggilnya. Dan saya kira mereka sudah siap dengan era digital saat ini, sudah sangat cepat mengkomunikasikan. Moga-moga Tuhan berkenan semua proses itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan harapan kita semua dan tentunya dengan perkenan Tuhan semata. Barangkali yang bisa kami sampaikan, bersemangat untuk kita seorang sekali lagi atas nama
keluarga dan mungkin masyarakat kita besok. Kami mohon perkenan kiranya apa yang bisa kita lakukan malam ini juga boleh berlanjut dengan besok, dan tentunya kami mengikuti semua mekanisme pelayanan dari gereja Gunung Putri. Sekali lagi terima kasih pendeta dan seluruh jajaran dari keluarga besar Gunung Putri. Bersemangat, boleh menjawab apa kita. Tenang. Terima kasih untuk seluruh ungkapan duka cita. Pada malam ini keluarga telah menyediakan jamuan kasih. Untuk itu meminta kesediaan Bapak Kanatua Isi Paulus untuk memimpin kita di dalam doa makan. Sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang adalah gunung batu bagi kami. Terima kasih Bapa, di tengah kesesakan dan kepedihan hati kami dan keluarga, Tuhan tetap hadir bagi kami saat ini dengan menyiapkan berkat-Mu melalui makanan dan minuman tepat pada waktunya. Terima kasih atas berkat-Mu ini. Terima kasih atas saluran berkat yang Tuhan pakai bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian, maka berakhirlah rangkaian ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh persembahan pujian dan juga ungkapan duka cita bagi keluarga di tempat ini. Kami juga mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.